Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi global brand dan produk. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri Fitra Ramadan, NPM 1801010148, dan Erlangga Davega, NPM 1801010173. Yang pertama ada global brand atau merek. Merek sendiri adalah nama, istilah, tanda, simbol, dan desain. Unsur-unsur ini merupakan sebagai pengenal barang atau jasa dari penjual dan sebagai pembeda dengan pesaing. Terkait merek global adalah merek-merek yang memiliki nama sama dan merupakan strategi pemasaran terkoordinasi yang sama di banyak negara. Tanda merek merupakan bagian dari merek yang dapat dikenali namun tidak dapat diucapkan, seperti simbol, desain, warna, atau huruf yang khas. Merek global seperti halnya merek nasional atau merek internasional mengandung simbol tertentu yang diyakini konsumen. Pendukung penetapan merek. Yang pertama ada memahami perilaku pelanggan. Dari tujuan market pasar produk adalah global atau internasional, terlebih dahulu harus mengetahui bagaimana sikap pelanggan. Harus bisa memahami bagaimana tingkah laku, kebiasaan, dan kebutuhan dari target pasar. Yang kedua ada brand positioning. Brand positioning merupakan hal yang paling penting dilakukan sebelum mulai membangun sebuah brand atau produk pada produk tertentu dengan tujuan global. Harus bisa memahami bagaimana pesaing saat bekerja dan melihat bagaimana kemampuan kompetitif. Yang ketiga, mengetahui arti brand atau merek produk. Artinya, brand atau merek produk akan dikenal oleh banyak orang dari berbagai negara secara global, baik dari bahasa, latar belakang, dan kebutuhan yang jelas yang sangat berbeda. Untuk menjangkau pasar global secara keseluruhan, penting bagi perusahaan untuk membangun sebuah brand yang mudah untuk diterjemahkan. Yang keempat ada berpikir luas. Sejak perusahaan mulai merencanakan sebuah brand atau merek secara global, penting untuk membuat sebuah nama bagi perusahaan yang juga mampu mengakomodir tujuan bisnis. Tidak perlu sebuah nama yang panjang dan rumit agar brand mampu dikenal dengan baik oleh dunia internasional. Yang terakhir ada cari mitra yang baik. Sebuah kebutuhan dalam membangun sebuah brand atau merek bagi produk adanya kekayaan intelektual di luar negeri. Pengajuan yang dilakukan memang harus sesuai dengan merek dagang dan hak paten dari negara asal. Carilah mitra yang mampu membantu dalam mengurus kebutuhan dari menciptakan sebuah brand atau merek untuk produk yang akan dipasarkan secara global. Yang selanjutnya ada kelebihan global brand atau merek. Yang pertama ada skala bisnis yang besar. Yang kedua pengakuan internasional. Di sini produk yang sudah memiliki brand atau merek akan diketahui oleh banyak orang secara global. Yang ketiga ada ekuitas merek, dan yang terakhir ada kekuatan finansial kuat. Selanjutnya ada global product. Produk adalah semua yang dapat ditawarkan kepada pasar untuk diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi yang dapat memuaskan keinginan atau kebutuhan pemakainya. Global product merupakan produk yang ditawarkan di pasar global. Produk seperti ini bersifat internasional dan multiregional. Selanjutnya keputusan produk global, yaitu meliputi beberapa tahap, yaitu tentang keputusan mengenai atribut produk, pemberian merek, pengemasan, pelabelan, dan jasa pendukung publik. Proses-proses keputusan produk diantara lain yaitu yang pertama atribut-atribut produk, yang kedua kualitas produk, yang ketiga fitur, yang keempat gaya dan desain produk,
Dan yang kelima, jasa pendukung produk. Lalu keputusan produk dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada keputusan lini produk, dan yang kedua keputusan bauran produk. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.